Ketemu lagi di kuliah sistem tertanam. Kita masih membahas tentang sistem on programmable chip atau SOPC. Topik kali ini tentang news to processor overview. Pembahasan tentang news to processor overview merupakan salah satu topik dari 5 topik pembahasan tentang BIOS Basic News to Software Development. Pada kuliah sebelumnya kita sudah melihat beberapa contoh sistem tertanam dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu seperti kamera digital. Jenis sistem ini biasanya memiliki prosesor dan peripheral I/O sederhana untuk melakukan antarmuka pengguna dan tugas-tugas housekeeping dan akselerator perangkat keras khusus untuk menangani operasi komputasi intensif. Dan semuanya biasanya ada atau diimplementasikan dalam sebuah FPGA. Komponen-komponen ini dapat diintegrasikan ke dalam satu sirkuit terpadu yang sering kita sebut sebagai SoC atau System on Chip. Karena kapasitas perangkat FPGA terus berkembang, metodologi desain yang sama dapat diwujudkan dalam chip FPGA. Dan dengan perkembangannya kadang-kadang dikenal sebagai SOPC atau System on a Programmable Chip. Jadi arsitektur SOPC pada umumnya seperti berikut ini, di mana semua komponen itu saling terhubung dengan sebuah peripheral bus di sini. Dan semua itu diimplementasikan dalam sebuah chip FPGA. Jadi kalau kita lihat di sini, komponen dasar itu adalah soft core processor, di mana di sini terdiri dari beberapa peripheral yang lain. Ada berupa UART yang digunakan untuk komunikasi dengan external workstation. Kemudian ada interrupt controller, timer, GPIO, kemudian SPI, dan ada bagian akselerator di mana memang dibutuhkan komputasi yang sangat intensif untuk melakukan operasi tertentu. Nah, ini juga semua ini diimplementasikan dalam sebuah chip yang kita sebut sebagai FPGA. Jadi logic program kita itu bisa kita implementasikan di dalam bentuk hardware yang terintegrasi di dalam chip ini, dan kemudian bisa juga kita implementasikan dalam bentuk software yang nanti akan dijalankan oleh softcore processor yang ada juga di dalam chip ini. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana flow atau alur pengembangan sistem SOPC, sistem ini bisa kita katakan dibagi dua ya. Kita pertama membangun software, kemudian membangun hardware. Jadi langkah yang pertama kita harus membagi dulu mana tugas yang dikerjakan oleh software dan mana tugas yang harus diselesaikan oleh hardware akselerator. Setelah kita melakukan partisi, pembagian tugas, kita mengembangkan hardware termasuk hardware akselerator yang akan kita bangun dan I/O peripheral, dan kemudian mengintegrasikannya dengan sebuah prosesor, soft core processor.
Setelah kita menyelesaikan pengembangan hardware, kita lanjutkan mengembangkan software. Setelah itu kita integrasikan antara hardware dan softwarenya, kemudian kita implementasikan hardware dan software untuk melakukan pengujian. Jadi setelah proses integrasi hardware softwarenya kita tes, kita jalankan di atas hardware dan software yang sudah terintegrasi. Metodologi untuk mengembangkan SOPC sistem ini kita kenal sebagai hardware software co-design flow. Jadi prinsipnya sama dengan pengembangan software yang lain, tetapi di sini ada pemisahan antara pengembangan software atau melakukan partisi ya, antara software dan hardware. Namun pada umumnya tahapan-tahapan yang dilakukan itu hampir mirip dengan pengembangan software pada umumnya, yaitu dimulai dengan pengumpulan requirement, kemudian kita lakukan analisis, kemudian melahirkan spesifikasi. Namun di tahap desain sistem, kita menambahkan tahapan untuk mempartisi atau partitioning hardware dan software. Jadi algoritma yang akan kita implementasikan ini, kita pilih atau kita pilah mana yang dikerjakan oleh software dan mana yang kita dikerjakan oleh hardware. Nah, tentu yang dikerjakan oleh hardware ini harus bersifat akselerator, artinya memang sangat dibutuhkan komputasi yang sangat tinggi. Dan biasanya perubahan terhadap algoritma atau sistem yang akan kita implementasikan dalam hardware, kita prediksi tidak akan berubah sangat dinamis. Jadi perubahannya ke depan itu akan sedikit, maka kita implementasikan sebagai hardware. Namun, jika memang di algoritma tersebut atau sistem tersebut banyak mengalami perubahan ke depan, maka sebaiknya kita implementasikan sebagai software. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, yang menjadi titik penting apa yang kita implementasikan sebagai software itu adalah memang dibutuhkan perubahan yang sangat dinamis. Nah, setelah kita melakukan partisi, maka proses selanjutnya terbagi dua. Satu, pengembangan hardware. Di sebelah kanan ini adalah proses software development. Nah, setelah hardware development selesai dan software development selesai, maka dilakukan integrasi hardware dan software, kemudian dilanjutkan dengan testing. Ketika kita mengimplementasikan SOPC, ada tahap yang paling penting yang kita lakukan, yaitu hardware software partitioning. Nah, kemudian bagaimana kita melihat komponen-komponen ini bisa bekerja atau berinteraksi satu dengan yang lain. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika kita mengimplementasikan sebuah algoritma, katakanlah algoritmanya model seperti ini, di mana algoritma itu kita pecah menjadi beberapa tahapan proses dan beberapa komponen. Katakanlah komponennya menjadi A, B, C, D, dan E, di mana kita lihat alur dari algoritma ini seperti ini, di mana proses yang pertama dilakukan adalah A, B dengan input dari eksternal, katakan seperti itu, kemudian outputnya itu diproses oleh C. Nah, kemudian setelah diproses oleh C, dilanjutkan dengan D dan diteruskan
menjadi E sampai ada output yang keluar. Nah, di sini kita bisa mengimplementasikan itu menjadi beberapa akselerator yang terpisah. Nah, di sini kita bisa lihat contoh dilakukan partisi seperti ini menjadi satu komponen akselerator atau disebut hardware akselerator, yaitu komponen A, B, dan C itu diimplementasikan dalam sebuah hardware akselerator 1, kemudian proses D itu diimplementasikan sebagai hardware akselerator 2. Nah, sedangkan E itu diimplementasikan sebagai software yang akan dijalankan oleh sebuah DSP atau bisa juga dijalankan di softcore prosesor. Nah, kemudian komponen-komponen ini yang sudah diimplementasikan baik secara hardware akselerator 1 dan hardware akselerator 2 dan sebagai software yang diimplementasikan pada softcore prosesor itu diintegrasikan pada sistem on chip. Di sini setiap komponen tentu harus bisa berkomunikasi dengan sistem bus yang disediakan pada SOPC tersebut. Jadi poin utama di sini adalah pengembangan dalam bentuk hardware akselerator dan kemudian pengembangan dalam bentuk software yang akan dijalankan sebagai di softcore prosesor dan kemudian dapat bekerja dan diintegrasikan dengan sistem bus. Jika kita lihat prosesor berbasis FPGA, beberapa vendor FPGA itu biasanya menawarkan beberapa prosesor, baik itu sebagai hard IP. Yang disebut sebagai hard IP itu adalah ketika FPGA tersebut dimanufaktur, prosesor tersebut sudah ikut ada di sebagai chip pada FPGA tersebut. Sedangkan yang disebut sebagai softcore prosesor, vendor FPGA menyediakan template dalam bentuk software baik yang diimplementasikan menggunakan VSDL maupun Verilog yang nantinya dapat digunakan oleh end user atau programmer ketika mendesain FPGA-nya. Beberapa contoh softcore IP prosesor yaitu Microbliss, Nios 2, Lion 3 prosesor yang sifatnya open source dan sebagainya. Di sini juga kita melihat beberapa aplikasi yang ada, ya, yang umum, yang dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita lihat tingkat eksekusinya, time execution-nya, mulai dari mikrosecond sampai millisecond. Jadi kalau kita lihat beberapa sistem yang mengontrol arus atau power device, PM, controller, itu bekerja dalam skala mikrosecond. Jadi artinya dia harus bisa mengupdate informasi atau mengeksekusi program itu dalam satuan mikrosecond. Kemudian ada untuk skala 1 sampai 10 millisecond. Seperti mengukur speed, sequential logic circuit, position controller dan sebagainya. Nah, itu butuh update di kisaran 1 sampai 10 millisecond. Nah, untuk beberapa aplikasi seperti trajectory controller butuh waktu 10 sampai 100 millisecond. Untuk beberapa aplikasi yang sifatnya yang constraint waktunya itu di millisecond, itu dapat diimplementasikan di menggunakan prosesor, ya. Baik itu hard IP prosesor atau softcore prosesor. Tapi ketika execution time-nya menuntut skala microsecond,
sebaiknya kita mengimplementasikannya sebagai akselerator di dalam FPGA. Berikut beberapa contoh hard processor yang sudah include di dalam FPGA. Jadi prosesor dan microcontroller sudah tersedia dalam hard IP di dalam FPGA. Jadi misalnya IPR microcontroller yang ditawarkan oleh Atmel, kemudian PowerPC prosesor sebagai bagian dari Xilinx Virtex FPGA, kemudian ARM based prosesor yang ditawarkan oleh Zynq 7000 all programmable SoCs keluaran dari Xilinx. Kemudian ARM based processor system juga atau HPS ya, hybrid, ini dikeluarkan juga oleh Altera SoC. Nah, sedangkan beberapa soft processor yang tersedia dalam bentuk synthesize netlist di FPGA, jadi biasanya menggunakan logic block resource di beberapa FPGA dan tersedia sebagai library ya, IP ya, IP library seperti Nios2, Microblast dan sebagainya. Ini kita lihat beberapa prosesor ya, soft core IP prosesor yang ada itu Microblast, itu berbasis 32 bit, vendornya Xilinx. Kemudian Nios2 dia juga 32 bit. Kita lihat Avalon interface-nya menggunakan disediakan oleh vendor Altera. Kemudian Lattice Mico 32 ya, 32 bit dengan menggunakan interface bus Fishbone dari Lattice. Kemudian dari Actel kita lihat ini adalah Core MP7. Dia berbasis 32 juga. Kemudian ARM Cortex M1 32 menggunakan interface bus AHB. Ini vendor independen. Kemudian kita lihat yang Xilinx ya. Xilinx itu ada Picoblast, PowerPC, Microblast juga sekarang ya, Microblast. Yang Pico itu untuk 8 bit, sementara PowerPC itu 32 bit. Jadi di sini ada 3 ya untuk Xilinx. Kemudian AVR ini yang 8 bit yang dikeluarkan oleh vendor Atmel. Berikut adalah arsitektur umum ya untuk microcontroller untuk aplikasi kontrol. Jadi di sini kita lihat struktur dasarnya bahwa arsitektur microcontroller ini terdiri dari beberapa komponen ya. Komponen yang terhubung menggunakan on-chip bus. Jadi di sini ada beberapa komponen seperti CPU ya. CPU di mana di dalam CPU itu terdiri dari beberapa register. Kemudian sudah tersedia timer atau counter. Kemudian serial peripheral, kemudian peripheral GPIO. Kemudian di sini ada interrupt controller, analog to digital converter, dan kemudian di sini juga ada memori on chip dan external memory. Nah, kemudian logic untuk mengimplementasikan algoritma sistem yang dikontrol itu diimplementasikan juga sebagai komponen yang bisa terinterkoneksi dengan on chip
bus ini. Kemudian sistem ini bisa dimonitoring menggunakan UART dari workstation. Nah, semua ini, komponen ini dan bus untuk menginterkoneksikan setiap komponen ini tersedia di dalam chip FPGA yang kita program dan desain sendiri. Sekarang kita lihat lebih spesifik Nios 2 prosesor. Jadi kalau kita lihat prinsip perancangan Nios 2 prosesor ini adalah menggunakan RISC atau Reduced Instruction Set Computer Architecture ya. Jadi dia menggunakan RISC arsitektur yang dioptimisasi, jadi instruction setnya sudah dioptimize sehingga bisa berukuran lebih kecil ya. Kalau kita lihat beberapa karakteristiknya adalah di sini menggunakan load store arsitektur, kemudian fix ya 32 bit instruction format, kemudian 32 bit internal data path. Jadi selain instruksi, internal bit data path-nya juga 32 bit lebarnya. Kemudian lebar address space-nya juga 32 bit. Kemudian dia menggunakan memory map I/O space. Nanti kita akan jelaskan juga di kuliah berikutnya tentang penggunaan memori I/O map ini ya. Kemudian 32 level interrupt request. Kemudian ada 32 general purpose register, 32 bit ya di sini. Bagaimana arsitektur Nios 2 prosesor ini pada chip FPGA? Jadi kalau kita lihat ini tetap kita implementasikan di FPGA. Namun di sini kita lihat bahwa dia menggunakan sistem bus Avalon ya. Avalon switch fabric. Artinya switch ini sudah tersedia secara ketika dimanufaktur, tapi dapat kita gunakan dan integrasikan dengan sistem yang akan kita bangun. Nah, jadi kalau kita lihat arsitekturnya, komponen-komponennya terhubung ke sistem bus Avalon switch ini, di mana di sini nanti ada core prosesornya, kemudian terhubung kepada untuk debugging ya, debugging menggunakan JTAG ya, JTAG kuat ini ya, untuk memonitoring bus dan juga bisa memonitoring prosesornya. Kemudian peripheral yang lain yang terhubung ke switch ini adalah kuat, kemudian SDRAM controller, kemudian LCD controller, kemudian parallel input output. Kemudian kita juga bisa menggunakan on chip memory di sini. Kemudian sudah tersedia juga clock ya di sini. Yaitu Avalon ALTP LL ini. Kemudian disediakan juga sistem ID. Nah, kemudian kita lihat semua ini adalah bagian Nios 2 prosesor yang kalau kita lihat itu secara on chip ya, kemudian terhubung secara eksternal, secara physically ke komponen eksternal yang ada di board FPGA tersebut, yaitu SDRAM-nya sudah tersedia, kemudian LCD screen, kemudian runtime LED switch. Lebih detail jika kita lihat blok diagram dari prosesor Nios 2 ini,
secara konseptual diagramnya bahwa Nios 2 prosesor ini mempunyai blok utama ya, yaitu register, file. Jadi bisa general register purpose ya, general purpose register, control register ini. Kemudian kita lihat di sini program controller dan address generation, kemudian exception controller, kemudian ALU arithmetic logic unit, yang kemudian bisa juga dia menggunakan eksternal ya, eksternal custom instruction logic ya, yang terhubung ke modul custom instruction logic. Jadi menggunakan custom IO signal. Ini nanti bisa kita katakanlah kita implementasikan sebuah instruksi khusus di dalam FPGA, kemudian dia bisa berkomunikasi langsung dengan prosesor ini. Kemudian dia juga tersedia exception and interrupt handler ya. Ini internal, kemudian extend interrupt controller interface. Kemudian ada instruction case di sini. Kemudian ada optional MMU atau memory management unit. Memory management unit. Kemudian ada optional MPU, memory protection unit. Memory protection unit ini. Kemudian ada optional JTAG debug modul ya. Jadi kita lihat JTAG debug modul ini terkoneksi kepada exception controller dan kepada program controller dan address generation. Jadi bisa memonitoring exception controllernya. Kita lihat bahwa ada beberapa versi Nios 2 ini, yaitu Nios 2E, ada versi yang paling lama E, ya, yang S dan yang F. Kita lihat di sini bahwa prosesor pipeline-nya itu masing-masing. Untuk Nios yang versi E itu 1 stack, ini 5 stack, sedangkan Nios F 6 stack. Tanpa Nios E itu tanpa Nios prediction, kemudian yang S itu static, sedangkan yang F itu dynamic. Kalau kita lihat di sini multiplication-nya, Nios 2E itu menggunakan software, Shift juga menggunakan software. Jadi kalau kita lihat Nios E ini yang paling sederhana, yang paling minim ya. Dia hanya menggunakan 540 logic element ya. Ini 1030 dan yang paling besar ini adalah 1600. Dan maksimum clock-nya kita lihat di sini. Karena ini yang paling sederhana, dia paling tinggi. Clock rate-nya 195. Ini 110 MHz, sedangkan ini 110. Tapi kalau kita lihat performance-nya, itu ini yang paling rendah 18 MIPS, ini 55 MIPS, ini yang F itu 145 MIPS. Jadi kalau kita tinjau juga dari case-nya, case memory ini, kalau kita lihat instruction dan data case-nya, ini tidak ada. Sedangkan Nios S itu ada instruction case yang bisa kita set dari 0,5 KB sampai 64 KB. Sedangkan yang versi F
Data cache juga tersedia dari 0,5 KB sampai 64 KB. Nah, kemudian untuk F tersedia juga secara opsional MMU dan MPU. Jadi kalau kita lihat lebih detail register file yang ada di NIOS 2 ini, ada 32 register dengan lebar 32 bit ya. Jadi ada 32, 32 bit general purpose register. Nah, register 0 dan register 31 itu sudah ada kegunaan khusus. Jadi kalau register 0 ini sudah terhubung langsung ya, hardwired, kemudian selalu mengembalikan value 0 ya. Jadi untuk kebutuhan sistem. Kemudian register 31 itu digunakan untuk menyimpan address ya. Selama prosedur call ya. Jadi register 0 dan 31 ini sudah digunakan. Nah, yang bisa kita gunakan itu adalah register 1 sampai register 32. Ya. Kemudian prosesor ini juga mempunyai control register. Control register yang selalu mereport ya status dari perilaku prosesor. Lalu beroperasi dengan data yang disimpan pada general purpose register. Operasi ALU ini mengambil satu atau dua input dari register, kemudian menyimpannya kembali ke register. Beberapa instruksi yang digunakan di ALU ini adalah operasi aritmetika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi logika, AND, OR, NOR, dan XOR. Kemudian operasi shift atau pergeseran bit, logic shift right, left, kemudian arithmetic shift right, left, kemudian merotasi ke kiri atau ke left. Secara ideal, ini ALU harus mendukung semua operasi ini. Namun, implementasi operasi perkalian, pembagian, dan operasi variable bit shifting itu cukup kompleks dan membutuhkan lebih banyak sumber daya perangkat keras. Prosesor NIOS 2 itu dapat dikonfigurasi secara opsional. Jadi di sini untuk apakah menyertakan atau pengecualian unit ini atau tidak disertakan. Nah, sebuah instruksi tanpa dukungan perangkat keras atau jika tidak diimplementasikan atau tidak kita konfigurasi secara opsional, maka dalam literatur Altera itu dikenal sebagai unimplement instruction. Nah, ketika instruksi yang tidak diimplementasikan ini dikeluarkan, prosesor itu akan menghasilkan exception atau menginisialisasi exception handling routine. Nah, exception handling routine ini itu seperti meniru ya atau emulasi operasi exception pada perangkat lunak. Memori dan I/O organization dari prosesor NIOS 2 dapat digambarkan seperti berikut, di mana prosesor NIOS 2 menggunakan port terpisah untuk instruksi dan akses data. Port master instruksi itu mengambil instruksi dan hanya melakukan operasi baca. Sedangkan port master data itu membaca data dari memori atau periferal. Dalam load instruction dan write data ke memori atau peripheral dalam instruksi store. Kedua port master
dapat menggunakan dua modul memori terpisah atau berbagi satu modul memori. Pada skenario ideal, sebuah sistem itu harus memiliki memori yang cukup besar, cepat, dan kemudian seragam, di mana data dan instruksi dapat diakses sama dengan kecepatan prosesor. Tapi pada kenyataannya ini hampir tidak mungkin, karena memori cepat seperti modul memori yang tertanam dalam perangkat FPGA biasanya kecil dan harganya mahal. Di sisi lain, memori yang besar seperti chip, SDRAM, atau eksternal biasanya lambat. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengatur penyimpanan sebagai hierarki dan menempatkan komponen memori yang kecil dan cepat lebih dekat ke prosesor. Jadi seperti CPU register. Kemudian ada di bawahnya itu adalah cache register, di mana CPU register sangat-sangat dekat ke prosesor. Kemudian agak menjauh sedikit adalah cache prosesor. Karena eksekusi program cenderung mengakses sebagian kecil dari ruang memori untuk jangka waktu tertentu, atau kita kenal sebagai istilah locality of memory reference atau referensi lokalitas memori. Kita dapat menempatkan bagian ini ke dalam memori yang small and fast, atau kita sebut small fast storage. Jadi hierarki memori tipikal seperti ini berisi cache memori, memori utama atau main memory, kemudian yang paling lambat yang di bawah itu adalah hard disk. Teknik manajemen memori yang dikenal sebagai memori virtual itu digunakan untuk membuat hard disk bisa berperan sebagai bagian dari ruang memori. Nah, prosesor NICE2 ini mendukung cache dan memori virtual, dan juga dapat memberikan perlindungan atau protection memory dan tightly coupled memory. Jadi bagian ini memori virtual itu memberikan kesan pada program aplikasi bahwa sistem komputer memiliki ruang memori kerja yang besar. Sedangkan memori fisik sebenarnya hanya sebagian kecil dari ukuran sebenarnya. Dan beberapa data itu disimpan pada hard disk eksternal. Jadi dengan menerapkan sistem memori virtual memerlukan mekanisme untuk menerjemahkan alamat virtual ke alamat fisik. Tugas tersebut biasanya dilakukan bersama oleh sistem operasi dan perangkat keras khusus. Dalam prosesor NIOS 2 yang versi F, FMU atau unit manajemen memori itu bersifat opsional, itu dapat disertakan untuk tujuan ini. Dengan memanfaatkan MMU membutuhkan sistem operasi yang mendukung memori virtual. Perlindungan memori atau memory protection. Jadi pada sistem operasi modern itu mencakup mekanisme perlindungan untuk membatasi aplikasi pengguna untuk mengakses sumber daya sistem yang kritis. Sebagai contoh, beberapa sistem operasi itu membagi eksekusi program menjadi dua mode, yaitu mode kernel itu tanpa batasan dan mode user atau pengguna dengan batasan. Implementasi skema ini juga membutuhkan dukungan perangkat keras khusus. Jadi pada prosesor NIOS 2 yang seri F, opsi MPU atau Memory Protection Unit dapat disertakan untuk tujuan ini. Dan juga diperlukan sistem operasi yang tepat untuk memanfaatkan fitur MPU ini. Jadi dalam konfigurasi NIOS 2, penggunaan MMU dan MPU saling eksklusif
artinya hanya satu yang dapat disertakan. Cache memory adalah memori yang kecil dan cepat, terletak antara prosesor dan memori utama, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, di mana cache itu ada di instruction cache atau data cache yang terletak antara prosesor dan memori utama. Dalam prosesor Nios 2, cache itu diimplementasikan oleh modul memori tertanam yang secara internal di FPGA, dan memori utama biasanya terdiri dari perangkat SDRAM eksternal. Selama sebagian besar akses memori berada dalam lokasi yang ada di cache memori, waktu akses rata-rata itu akan lebih dekat ke latensi cache daripada latensi memori utama. Prosesor Nios 2 dapat dikonfigurasi untuk menyertakan cache instruction atau cache data. Ukuran cache juga dapat disesuaikan, jadi tidak semua MMU dan MPU tidak diperlukan fitur sistem operasi khusus untuk memanfaatkan cache ini. Jadi cache hanya mempercepat waktu akses memori rata-rata dan hampir transparan untuk perangkat lunak. Prosesor Nios 2 menggunakan metode memory map I/O untuk melakukan input dan output antara prosesor dan perangkat periferal. Perangkat I/O biasanya berisi kumpulan register untuk perintah, status, dan data. Jadi dalam skema memory map I/O ini, prosesor menggunakan ruang alamat yang sama untuk mengakses memori dan register perangkat I/O. Jadi dengan demikian, instruksi load dan store yang digunakan untuk mengakses memori dapat juga digunakan untuk mengakses perangkat I/O ini. Demikian pembahasan singkat kita tentang overview prosesor Nios 2. Selanjutnya nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang Nios 2 system derivation and low level access. Terima kasih.